Oke teman-teman, jadi kemarin aku diajak ngopi sama temanku. Tiba-tiba dia itu bilang, "Jar, aku mau coba main di bisnis fashion." Oke. Tapi hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen sharing aja ya. Jadi pengen cerita-cerita, dan ini menurutku akan ada yang relate dengan video ini. Secara kalau aku cek di data dari penonton yang nonton di channel ini, itu juga ada lumayan banyak orang-orang yang dengan usia 30 sampai 35 tahun. Walaupun nggak sebanyak Gen Z yang nontonin channel ini. Oke, jadi ceritanya menurutku bakalan akan sangat relate untuk umur-umuranku teman-teman. 30 ya, 30 sampai 35 lah. Oke, jadi supaya ada gambaran untuk backgroundnya temanku ini, dia itu sekarang umurnya 35 atau 36 tahun, dan dia itu belum ada pengalaman di dunia fashion, dan untuk pekerjaannya sekarang as a agensi properti. Nah, kemarin ketika kita ngopi, dia itu bilang ada duit kurang lebih 20 jutaan buat start rencananya ya untuk bisnis clothing teman-teman. Oke, menurutku untuk masalah duit nggak ada masalah, tapi ada hal-hal lain yang menurutku dengan duit banyak pun buat di awal itu belum tentu bisa menjamin suatu bisnis ini bakalan bisa long last. Nah, untuk konten masalah pembagian produk apa aja yang nanti bagusnya untuk diproduksi untuk budget sekian itu sebenarnya kayaknya udah pernah aku bahas teman-teman. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa coba nonton di sini atau aku taruh link di deskripsi teman-teman. Jadi untuk sekarang kita akan coba fokusin lebih ke ide dan strategi marketingnya seperti apa. Kita juga sama-sama belajar di sini ya. Oke, balik lagi. Seperti yang aku tadi bilang, dia ini umurnya 35, 36 ya, anggaplah 35 lah ya, dan belum ada pengalaman untuk bisnis di sini sebelumnya. Dan di sini aku udah nyiapin 7 ide dan strategi marketing kalau misalnya kalian mau ngincer ke anak-anak Gen Z, dan ini yang aku kasih ke temanku tadi teman-teman. Oke, yang pertama kita harus tahu dan pahami lifestyle dan value Gen Z itu seperti apa. Karena kalau misalnya aku research ya, Gen Z itu sekarang tuh nggak cuma lihat produk aja cuy, tapi dia juga lihat value atau nilai di balik suatu brand yang mau dia beli. Biasanya mereka itu suka sama authenticity atau originalitas atau keasliannya. Nggak suka sama hal-hal yang terlalu dibuat-buat atau jadinya tuh jualan banget. Kemudian social impact, peduli sama isu lingkungan, mental health, dan diversity. Kemudian identitas dan ekspresi dirinya. Nah, mereka itu ingin terlihat unik dan different. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bangun narasi brand kita itu yang apa adanya, relate, dan punya value atau punya nilai yang menurut mereka itu cocok. Contohnya, nah karena kita bahasnya sekali lagi, ini adalah strategi ya, ide dan strategi untuk marketingnya. Contohnya kalian bisa tunjukkan proses produksinya, BTS-nya seperti apa, behind the scene ya, bukan K-pop ya. BTS-nya seperti apa, atau kalian bisa bikin konten tentang cerita jatuh bangun bisnis kalian. Itu bisa membuat para Gen Z itu lebih punya sisi emosional ke suatu brand teman-teman. Dan ini sudah approve kalau misalnya kalian lihat di TikTok. Engagement yang tinggi adalah engagement yang mereka itu pihak brand atau kreatornya itu menceritakan gimana caranya menjadi from zero to hero. Nah, coba kalau nggak percaya kalian bisa cari-cari aja di TikTok. Oke, strategi yang kedua ya, kalau misalnya kita ngomongin Gen Z ya, mereka banyak di TikTok, di IG, terutama di Reels gitu ya. Kemudian YouTube Short, di X atau Twitter. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bikin konten yang ringan-ringan aja, cepet, dan menghibur atau menginspirasi. Ini nyambung sama poin nomor 1 tadi ya teman-teman. Contohnya, kalian bisa bikin konten outfit challenge misalnya, atau bikin konten mix and match ala Gen Z, atau bikin konten-konten ya lucu-lucuan seputar fashion daily atau OOTD kayak gitu. Itu mereka banyak yang suka untuk Gen Z teman-teman. Nah, Gen Z itu biasanya suka sama bahasa-bahasa yang lebih casual gitu ya, penuh istilah baru atau
kata-kata slang, tapi kalau aku saranin jangan maksa gitu ya, biar nggak kelihatan cringe gitu. Nah, kadang mereka tuh juga suka absurd atau yang nyeleneh tapi lucu gitu. Jadi tindakan yang bisa kita lakukan, ya kita bisa pelajari tren bahasa mereka dari TikTok atau X. Terutama buat kalian yang umur-umur 30 sampai 35 tahun yang ada gap language antara generasi sebelumnya, ya kalian bisa coba main-main ke TikTok atau ke X gitu. Kalian bisa gabungin tadi tuh ke caption atau ke packaging atau ke campaign kalian gitu. Asal tetap relate sama branding kalian juga tapi ya. Nah, Gen Z itu suka kalau mereka itu diajak untuk ikut serta dalam proses brand. Contohnya, kalian bisa sebelum rilis gitu ya, voting desain. Guys, aku punya desain A gitu sama desain B. Menurut kalian lebih suka yang mana? Nah, kayak gitu. Kemudian kalian bisa repost outfit ketika customer kalian itu pakai produk kalian. Itu akan menimbulkan rasa dihargai sama Gen Z ini, teman-teman. Kemudian sesekali ngadain giveaway atau Q&A tentang katalog kalian atau produk yang pengen kalian rilis, itu juga bisa. Nah, untuk voting itu kalian bisa pakai fitur polling gitu ya di IG story, itu bisa teman-teman. Terus kalian bisa pakai hashtag. Jadi mereka kalau misalnya pengen ngepost dikasih hashtag apa gitu kan yang sesuai sama brand kalian, itu juga akan menambah antusias mereka, engagement juga nanti belakangnya. Kemudian buat hashtag khusus brand kalian. Setelah aku riset-riset, Gen Z ini lebih percaya review dari orang yang, dalam tanda kutip ya, deket atau relatable dibanding artis besar. Ya, kalau misalnya kita ngomongin di sini atau di ranah sosmed, ya kayak influencer fashion atau TikToker yang mereka itu bahas tentang fashion-fashionan. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan, cari influencer muda yang followernya at least 5-50 ribu aja nggak ada masalah. Tapi mereka itu punya keaktifan dan engagement yang tinggi, teman-teman. Nah, ajak mereka kolaborasi atau kalian bisa paid promote ke mereka. Mereka bisa review atau pakai produk kalian dengan review-review yang mungkin menurut Gen Z ini oke gitu ya. Gen Z itu cepet banget nangkep tren dari anime, K-pop, film, meme, dan lain-lain, teman-teman. Dan yang bisa kita lakukan adalah coba adaptasi visual dari tren-tren tersebut ke dalam desain atau konten kalian, teman-teman. Fast respon dan interaksi ke mereka itu penting banget buat mereka. Gen Z ini kan tipikalnya impulsif ya, tapi sekalinya kena, biasanya mereka langsung CO, langsung check out. Tapi minusnya adalah mereka itu Gen Z ini ya, mereka itu bukan tipikal orang-orang yang loyal. Mereka itu nggak bisa loyal ke 1 atau 2 brand. Beda sama kayak angkatanku dulu, teman-teman. Kalau misalnya kita udah suka sama satu brand, biasanya ya itu terus sampai misalnya kita menemukan ada sesuatu yang kita kurang cocok, akhirnya kita mungkin cari brand yang lain. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah kalian bisa untuk di sosmed ya, jawab komen dan DM dengan gaya yang ngobrol aja, yang santai. Karena mereka sukanya ya santai-santai aja gitu, tapi tetap esensi atau pertanyaan mereka itu terjawab. Nah, kalau misalnya kamu jualan di TikTok, kalian bisa balas pertanyaan mereka pakai video atau kalian bisa stitch gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi 7 ide dan strategi marketing kalau misalnya kalian pengen nembak ke anak-anak Gen Z. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara marketing yang mungkin bisa merangkul mereka. Tapi kalau misalnya aku jadiin satu di sini bakalan panjang banget karena ini udah 20 menit sendiri, teman-teman, aku record ya. Jadi mungkin kalau misalnya banyak yang request atau banyak yang mau gimana caranya untuk menarik customer untuk ranah-ranah Gen Z ini seperti apa, kalian bisa komen di bawah. Mas, lanjutin di part 2-nya. Kalau misalnya banyak yang request, aku buatin deh. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever cloud. See you on next video. Bye-bye.